Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Safira Adelina dari semester 6. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Strategi Pembelajaran PAI SD, SMP, dan SMA. Dosen pengampu Arif Yusdianto, MPD. Strategi Contextual Teaching and Learning atau CTL merupakan strategi belajar yang membantu guru dalam mengkaitkan antara materi yang dipelajari dengan kehidupan siswa sehari-hari, di mana materi yang dipelajari dikaitkan dengan kejadian yang terjadi di lapangan melalui pengamatan dan pengalaman yang telah dialami atau diketahui oleh siswa itu sendiri. Pembelajaran kontekstual atau Contextual Teaching and Learning pertama kali diusulkan oleh John Dewey pada tahun 1916 yang menyarankan agar kurikulum dan metodologi pembelajaran dikaitkan langsung dengan minat dan pengalaman siswa. Dewey tidak setuju jika konsentrasi pembelajaran pengembangan intelektual terpisah dari pengembangan aspek kepribadian. Dewey juga tidak setuju jika dijauhkannya kegiatan pembelajaran di sekolah dengan kegiatan di dunia kerja dan di dunia nyata sehari-hari. Model pembelajaran kontekstual atau CTL dikembangkan pertama kali oleh The Washington State Consortium for Contextual Teaching and Learning yang melibatkan 11 perguruan tinggi, 20 sekolah, dan lembaga-lembaga yang bergerak dalam dunia pendidikan di Amerika Serikat. Pada tahun 1916, kontekstual ini dikenal dengan sebutan learning by doing. Kemudian, di tahun 1970-an, konsep model pembelajaran kontekstual ini lebih dikenal dengan experiential learning. Kemudian, di era tahun 1970 hingga 1980, lebih dikenal dengan applied learning. Pada tahun 1990-an, dikenal dengan school to work. Kemudian pada tahun 2000-an, model kontekstual ini lebih efektif digunakan yang hingga kini disebut dengan Contextual Teaching and Learning. John Dewey menyimpulkan bahwa siswa akan belajar dengan baik jika apa yang dipelajari terkait dengan apa yang telah diketahui dan dialami, serta dengan mengamati kegiatan atau peristiwa yang sudah maupun yang akan terjadi di sekelilingnya. Pembelajaran ini menekankan pada daya pikir yang tinggi, transfer ilmu pengetahuan, mengumpulkan dan menganalisis data, serta memecahkan masalah-masalah tertentu, baik secara individu maupun berkelompok. Pada konteks ini, siswa perlu mengerti apa makna belajar, manfaatnya, apa yang ingin mereka capai, dan bagaimana cara mencapainya. Dengan ini, siswa akan menyadari bahwa apa yang mereka pelajari berguna untuk hidupnya nanti, sehingga akan membuat mereka memposisikan sebagai diri sendiri yang memerlukan suatu bekal yang bermanfaat untuk kehidupannya nanti. Dan siswa akan berusaha menggapainya bagaimanapun caranya. Adapun langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam penerapan CTL yang pertama adalah guru mengarahkan siswa untuk sedemikian rupa mengembangkan pemikirannya untuk melakukan kegiatan belajar yang bermakna dan berkesan, baik dengan cara meminta siswa untuk bekerja sendiri dan mencari serta menemukan sendiri jawabannya. Kemudian, memfasilitasi siswa untuk membangun sendiri pengetahuannya dan keterampilannya yang baru saja ditemui. Yang kedua, dengan bimbingan guru, siswa diajak untuk menemukan suatu fakta atau pengetahuan baru dari permasalahan yang disajikan guru atau dari materi yang diberikan guru. Yang ketiga, memancing reaksi siswa untuk bertanya dengan tujuan untuk mengembangkan rasa ingin tahu siswa. Keempat, guru membentuk kelas menjadi beberapa kelompok untuk melakukan diskusi dan tanya jawab. Yang kelima, guru mendemonstrasikan ilustrasi atau gambaran materi dengan model atau media yang sebenarnya. 6. Guru bersama siswa melakukan refleksi atas kegiatan yang telah dilakukan. Yang terakhir, guru melakukan evaluasi, yaitu menilai kemampuan siswa yang sebenarnya. Kelebihan dari strategi pembelajaran CTL ini ialah 1.
memberikan kesempatan pada siswa untuk dapat maju terus sesuai dengan potensi yang dimiliki siswa, sehingga siswa terlibat aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, siswa dapat berpikir kritis dan kreatif dalam mengumpulkan data, memahami suatu isu, dan memecahkan sebuah masalah. Yang ketiga, menyadarkan siswa tentang apa yang telah mereka pelajari. Yang keempat, pemilihan informasi berdasarkan kebutuhan siswa tidak ditentukan oleh guru, melainkan oleh siswa itu sendiri. Yang kelima, pembelajaran lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Yang keenam, membantu siswa bekerja dengan efektif dalam kelompok. Dan yang ketujuh, terbentuk sikap kerjasama yang baik antar individu maupun kelompok. Adapun kekurangan dari strategi CTL ini yang pertama adalah tidak efisien karena membutuhkan waktu yang agak lama dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, pengetahuan yang didapat oleh siswa akan berbeda-beda dan tidak merata. Yang ketiga, dalam pemilihan informasi atau materi di dalam kelas didasarkan pada kebutuhan siswa. Padahal, dalam kelas itu tingkat kemampuan siswa berbeda-beda, sehingga guru akan kesulitan dalam menentukan materi pembelajaran karena tingkat pencapaian siswa tidak sama. Yang keempat, peran guru tidak terlalu penting, karena dalam CTL ini, peran guru hanya sebagai pengarah dan pembimbing. Adapun materi pendidikan Islam yang cocok dengan strategi CTL ini yaitu materi indahnya berakhlak terpuji, seperti jujur, rendah hati, rendah diri, dan berkasih sayang.